Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Oh ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momentum Idul Fitri ini, begitupun dengan besok dan seterusnya, kita senantiasa berada dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan berbicara, kita akan berdiskusi, kita akan belajar bersama seputar makna Idul Fitri. Ya, di dalam beberapa literatur, di antaranya dalam kitab Al-Mu'jam Mustalahat Fiqhi, ya, bahwa yang disebut dengan Idul Fitri adalah hari tanggal pertama bulan Syawal. Nah, hari pada tanggal 1 bulan Syawal ini adalah termasuk hari yubda'u fihil iftar, di mana di situ dimulai orang-orang bisa makan pada siang hari kembali setelah sebelumnya selama 1 bulan penuh dia menjalani puasa Ramadan. Bahkan bukan hanya boleh, bukan hanya bisa dia makan atau makan minum dan seterusnya di siang hari, di pagi hari, di sore hari, melainkan wajib bagi seorang muslim atau muslimah untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa pada tanggal 1 Syawal yang kita kemudian mengenalnya dengan pada hari raya Idul Fitri. Begitupun dengan hari-hari yang lain, ada hari raya Idul Adha, kemudian ada Ayyamut Tasyriq, ya, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah juga termasuk hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa oleh syariat. Nah, tentang Idul Fitri, mari kita dalami, kita elaborasi lebih jauh makna dan bagaimana cara kita menyikapi Idul Fitri itu sendiri. Biasanya ada tradisi dalam merayakan Idul Fitri, ada kemeriahan di dalamnya, dan itu bukan suatu hal yang baru. Masing-masing dari kita memiliki cara tersendiri untuk menyemarakkan dan memeriahkan kebahagiaan saat momentum Idul Fitri. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa ini diriwayatkan dalam hadis Imam dalam Sunan Ibnu Majah, ya, dalam Sunan Ibnu Majah, dakhala alayya Abu Bakrin, kata Sayyidah Aisyah, wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyani bima tafawalat bihil ansar fi yaumi bu'ats. Qalat wa laysata bimughanniyatain. Faqala Abu Bakar abi mazmuri syaitan fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi yaumi Idul Fitri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Bakrin inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Jadi pernah satu ketika pada saat hari raya Idul Fitri, Sayyiduna Abu Bakar datang ke rumah Nabi. Tentu di situ ada salah satu istri Nabi yang juga putrinya Sayyiduna Abu Bakar, yaitu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Di sana Sayyidina Abu Bakar mendapati ada 2 orang perempuan, 2 orang jariyah sedang menyanyi di kediaman Nabi. Sontak Sayyidina Abu Bakar marah, kaget, shock. Hei, masa iya ada serulingnya setan di rumahnya Nabi? Masa iya ada alat setan, ada alat musik di rumahnya Nabi? Kemudian Nabi SAW bahasanya bukan melerai tapi mengingatkan Sayyidina Abu Bakar dengan kata-kata, duhai Abu Bakar, bagi setiap orang itu punya hari raya. Dan hari ini dalam konteks itu adalah tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, adalah hari raya kita semua. Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan. Bagi setiap kaum, bagi setiap orang itu ada hari raya. Dan ini tanggal 1 Syawal adalah hari raya kita. Begitu kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya perayaan dan penyemarakan hari raya Idul Fitri bukan hal yang baru. Bahkan di zaman Nabi
Bahkan Nabi sendiri beserta Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin merayakan Idul Fitri itu. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa sesungguhnya memperlihatkan atau menampakkan kebahagiaan pada hari raya itu termasuk syiar agama. Kata Imam Ibnu Hajar, inna izharas sururi fil a'yadi min sya'ariddin. Menampakkan kebahagiaan, memperlihatkan kesenangan saat merayakan hari raya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu termasuk syiar agama. Begitu pendapat Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Nah, saudaraku dimanapun Anda berada, ada tradisi, ya, ada tradisi yang terjadi yang sudah membudaya di kalangan kita, bahwa pasca Idul Fitri kita sering bersilaturahim ke sana kemari. Ya, dalam kondisi normal tentunya kita berkunjung ke rumah saudara kita. Kita juga dikunjungi oleh saudara kita. Kita berkunjung ke rumah handai taulan kita. Kita juga dikunjungi oleh handai taulan kita. Kita berkunjung ke rumah sahabat-sahabat kita. Kita juga dikunjungi oleh mereka. Nah, kendati sekarang adalah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita saling berkunjung secara fisik, namun mestinya tidak menutupi kita untuk tetap dapat bersilaturahmi. Salah satunya melalui pemanfaatan media sosial, ya. Melalui media sosial kita tetap bisa bersilaturahmi. Bahkan bukan cuma bisa kirim tulisan. Kalau dulu cuma ada SMS misalnya. Kalau sekarang ada banyak media yang tidak hanya menampilkan tulisan, tetapi juga bisa menampilkan audio, bahkan video. Kita bisa melihat secara langsung. Kita bisa bertatap muka secara langsung dengan handai taulan kita, dengan kerabat kita, dengan saudara kita nun jauh di sana. Betapapun tidak harus bertemu, tidak harus melakukan kontak fisik, karena kita sedang menjalani physical distancing. Saudaraku, jauh-jauh hari Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dilebarkan, dijembarkan, diberikan kelapangan rizki oleh Allah, dan diberikan panjang usia oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, momentum Lebaran termasuk salah satu momentum yang sangat tepat untuk bersilaturahmi. Kendati mestinya silaturahmi tidak hanya dibatasi pada saat Idul Fitri saja. Silaturahmi senantiasa perlu kita jalani, kita lakukan, tidak hanya pada saat Lebaran saja, tetapi anytime, kapanpun. Nah, beruntungnya kita hidup di zaman yang sangat diuntungkan oleh teknologi, sehingga kita tetap bisa bersilaturahmi betapapun, ya, betapapun kita terkendala untuk bisa bertatap muka, betapapun kita terkendala untuk bisa bersalaman secara langsung. Kita bisa saling mendoakan. Kita tetap bisa bertatap muka melalui media sosial. Kita tetap bisa bersilaturahmi melalui media. Kita tetap bisa saling melangitkan harapan. Kita saling memohon kepada Allah untuk yang terbaik bagi kita, bagi saudara kita, dan bagi bangsa kita. Saudaraku yang mulia, selanjutnya apa yang mesti kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan pasca Lebaran ini? Ada kesunahan untuk melakukan puasa di bulan Syawal, ya. Jadi di beberapa daerah, di daerah Jawa misalnya, ada kita kenal dengan istilah Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat itu biasanya tanggal ke-7 atau 8 Syawal. Jadi pasca tanggal 1 bulan Syawal berbuka puasa, karena memang haram untuk berpuasa di situ. Kemudian tanggal 2, 3, 4, 5, 6 hari sampai tanggal 7 berarti ya. Sampai tanggal 7 berpuasa, kemudian di hari ke-8 bulan Syawalnya kemudian berbuka lagi. Itu kira-kira yang disebut atau yang dikenal dengan orang-orang kita sebagai Lebaran Ketupat. Bagaimana dengan tradisi itu? Apakah itu baik atau bid'ah atau tidak baik? Saudaraku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin fa ka'annama shoma ad-dahr."
orang yang berpuasa pada bulan Ramadan full selama 30 hari atau selama 1 bulan, kemudian diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal. Memang tidak ada kewajiban 6 hari itu harus berurutan. Dari tanggal 2 misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak ada. Tetapi Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau menyampaikan bahwa menurut madhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah mustahab untuk berpuasa selama 6 hari berturut-turut. Walaupun demikian, bagi kita yang kebetulan berhalangan untuk berpuasa selama berturut-turut 6 hari, tetap saja kita bisa melakukan kesunahan ini, tetap saja kita bisa melakukan kesunahan puasa di bulan Syawal ini, walaupun tidak berurutan. Misalnya, puasanya tanggal 2, tanggal 8, tanggal 12, tanggal 13, sampai kemudian sebelum habis bulan Syawal, 6 hari. Itu tidak menjadi masalah, itu tidak menjadi problem. Betapapun kata Imam Nawawi tadi, sebaiknya kesunahannya adalah 6 hari berturut-turut secara berurutan, tidak terpisah-pisah. Silakan, mana saja. Bertakwalah kepada Allah semampu kita, semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, bagaimana analogi, bagaimana penjelasan tentang orang kalau berpuasa selama bulan Ramadan diikuti kemudian 6 hari bulan Syawal, seolah-olah dia puasa selama 1 tahun penuh. Baik, kita anggap 1 tahun ini kurang lebih sekitar 360 hari. Ramadan itu jumlahnya 30 hari. Nah, kalau 1 hari berbanding 10 misalnya, maka kemudian 30 kali 10 adalah 300. Ditambah 6 hari. 6 hari. 6 kali 10 adalah 60. Berarti kita seolah-olah telah berpuasa 360 hari. Karena satu kebaikan yang kita lakukan itu bernilai 10. Satu kebaikan yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Jadi 1 hari yang kita jalani dianggap 10 hari. Indallah tentunya. Maka 30 hari bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ini mewakili jumlah hari dalam waktu setahun, yaitu 360 hari. Sehingga tidak heran jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dalam waktu 30 hari kemudian ditambah disempurnakan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah puasa sepanjang tahun. Seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah momentum Lebaran atau Idul Fitri seringkali kita manfaatkan untuk bermaaf-maafan. Betapapun sebenarnya bermaaf-maafan bisa kita lakukan kapan saja. Sama halnya silaturahmi tadi. Bisa kita lakukan di waktu apapun, dalam kondisi apapun. Momentum Lebaran termasuk salah satu momentum yang sangat baik untuk melakukan ini. Makanya dalam tradisi Indonesia kita kenal dengan istilah halal bihalal. Nah, halal bihalal ini bukan istilah Arab, tapi memang ada ungkapan bahasa Arab tapi sudah diserap oleh bahasa kita dan menjadi idiom bagi orang-orang Indonesia. Yang intinya adalah saling membebaskan, saling memaafkan, saling memohon maaf dan saling memberi maaf. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwa syarat permohonan maaf itu diterima setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, kita menyesali perbuatan yang telah kita perbuat. Kita menyesali kesalahan yang telah kita perbuat. Misal, kita mengambil hak orang lain. Maka syarat yang pertama agar taubat kita terima, maaf kita terima adalah kita menyesal telah mengambil hak orang lain. Yang kedua, kita berhenti melakukan kesalahan itu. Jangan sampai kita beristighfar, kita memohon maaf kepada Allah, kita kemudian meminta maaf kepada sama manusia, tapi barangnya tetap kita ambil. Nah, itu berarti tidak benar itu. Jadi yang pertama adalah menyesal, yang kedua harus melepaskan diri dari kesalahan itu. Kemudian yang ketiga adalah berkeinginan yang kuat. Meniatkan diri yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Harus ada keinginan yang kuat. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kita berkeinginan kuat untuk tidak melakukannya, maka insya Allah akan menuntun kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama itu. Harus ada. Dan yang terakhir, jika kesalahan kita, jika dosa kita ada hubungannya dengan hakul adami, maka tidak cukup kita hanya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Misalnya kita punya hutang, maka hutang kita tidak akan selesai
tidak akan lunas dengan hanya mengatakan selamat hari Lebaran atau selamat Idul Fitri, tidak. Tetapi selesaikan hutang kita. Minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, kemudian memohon maaf kepada Allah, kemudian berhenti melakukan kesalahan yang sama, dan kemudian berniat untuk tidak melakukan kesalahan kembali, maka insya Allah taubat kita diterima. Maka insya Allah Idul Fitri kita lebih bermakna. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.